Dalam keadaan seperti apapun Kau tetap baik buat kami. Walaupun keadaan situasi di sekeliling kami tidak baik, tetapi Kau tetap baik buat kami. Kami bersyukur untuk banyak hal yang Tuhan berikan, Tuhan jadikan dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau hari ini Tuhan masih berikan kesempatan buat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena hari-hari ini kami butuh firman-Mu. Kami perlu firman-Mu, karena firman-Mu lah yang menjadi kekuatan buat kami. Karena firman-Mu lah yang mengarahkan kehidupan kami untuk berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan benar-benar berasal dari isi hati-Mu dan menjadi kekuatan, menjadi berkat, menegur kami setiap umat percaya yang mendengarkannya, Tuhan. Ini doa kami, Tuhan, karena kami haus, karena kami benar-benar merindukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan? Doa saya dan harapan saya semua baik-baik dan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Saya sebagai gembala sidang Bapak Ibu Saudara sudah sangat rindu mau bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Rindu beribadah bersama-sama di gereja, tetapi karena keadaan dan situasi yang kita tahu di bangsa kita harus beribadah secara online. Dan biar di rumah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Dengarkan firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Pasti memberkati kehidupan kita. Ada kerinduan yang kuat, ada semangat yang tinggi di dalam beribadah kepada Tuhan, sekalipun situasi yang dihadapi saat ini. Kita berdoa supaya situasi ini segera berlalu dari kota kita, dari bangsa kita. Puji Tuhan. Baiklah, kita akan diberkati Tuhan hari ini lewat kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-23. Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-22 dan 23. Demikian firman Tuhan saya bacakan untuk kita semua. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ayat ini sudah sering kita baca dan kita dengar. Tapi disitulah keajaiban firman Tuhan, perkataan Tuhan. Semakin kita selidiki, semakin kita perhatikan, semakin kita renungkan dan lakukan, maka semakin diberkati Tuhan kehidupan kita. Itulah sebabnya setiap firman Tuhan kita dengar, serius untuk mendengarnya dan rindu untuk mengetahuinya dan melakukannya. Pasti berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, ayat ini adalah buah-buah Roh Kudus. Nah, dari salah satu buah Roh Kudus ini saya akan sampaikan sebagai renungan, yaitu firman Tuhan yang memberkati kita pada hari ini. Karena ada banyak dari ayat yang kita baca tadi itu topik atau tema-tema khotbah yang memberkati.
Tidak mungkin kita selesai khotbahkan semua, jadi hanya satu buah saja, yaitu buah Roh Kudus yang menjadi tema khotbah yang kita pelajari hari ini, yaitu sukacita. Sama-sama katakan sukacita, sukacita. Jadi tema khotbah hari ini Bapak Ibu Saudara memberkati kita adalah sukacita di dalam Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sukacita adalah salah satu buah Roh Kudus yang patut dirasakan, dialami setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Istilah pohon, Roh Kudus pohonnya, dan ada buahnya, itulah kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah buah-buah Roh Kudus. Nah, dari buah Roh Kudus ini kita akan pelajari untuk memberkati kita sesuai dengan tema khotbah yang saya sampaikan hari ini, sukacita di dalam Roh Kudus. Saya teringat, saudara-saudara, setiap pohon-pohon berbuah di lokasi, di halaman gereja kita, kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berikan lokasi agak lebar kepada jemaat Tuhan di GPDI El Sadai di kota Jambi, sehingga kita bisa banyak menanam pohon. Setiap berbuah pohon itu saya dapat rasakan, menikmati buahnya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, pohon mangga aja ada 6 pohon, 6 pokok, saudara-saudara, udah berbuah. Lalu pohon buah kelengkeng 1 pohon. Lalu jeruk 3 batang, Bapak Ibu. Lalu pohon matoa, buah dari Papua, 3 batang di lokasi kita. Lalu kelapa tinggal 2 batang lagi, sudah ditebang beberapa karena membangun di lokasi kita. Lalu ada 16 pohon pinang. Jadi luar biasa lokasi yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, setiap pohon-pohon yang di halaman gereja kita ini berbuah, saya rasakan buahnya. Nah, demikian pun Roh Kudus itu ada buahnya yang harus dirasakan Bapak Ibu Saudara dengan saya. Salah satunya adalah sukacita, saudara-saudara. Nah, sukacita ini, saudara-saudara, ya sangat kita butuhkan sebagai anak-anak Tuhan. Ini sebuah keyakinan yang mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Dan sukacita menjadi bagian yang penting dalam kehidupan orang percaya. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata dalam Filipi pasal 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah senantiasa. Nah, di sini firman Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kita 2 kali bersukacita. Kenapa sampai 2 kali? Pada umumnya, kalau kita memberikan pesan lebih daripada 1 kali kepada anak kita,
kepada keluarga kita itu sesuatu yang penting. Ini Paulus sampai 2 kali mengucapkan ini, bersukacitalah di dalam Tuhan. Ini sesuatu yang penting yang kita harus miliki sebagai orang percaya, sebagai orang pengikut Tuhan, saudara-saudara. Karena ini sangat penting di dalam kehidupan kita, dalam mengiring Tuhan. Lalu yang kedua, kenapa 2 kali Rasul Paulus mengingatkan? Di sini karena manusia itu sering lupa. Jadi harus diingatkan. Jadi kalau kita lupa firman Tuhan, mengasihi Tuhan, sering firman Tuhan mengingatkan kita. Tuhan mengingatkan kita bisa berupa doa. Waktu kita berdoa sungguh-sungguh diingatkan kita, supaya kita ada di dalam Tuhan. Tuhan juga mengingatkan kita bisa dari firman Tuhan, supaya kita setia dan hidup di dalam. Tuhan juga mengingatkan kita bisa berupa nubuat, supaya kita kembali kepada kebenaran, kasih yang mula-mula yang daripada Tuhan, menjalankan ibadah kita dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara. Makanya manusia diingatkan jangan lupa bersukacita, karena suka ini sangat kita butuhkan sebagai orang percaya yang mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan sukacita juga adalah suatu pola hidup yang sehat. Itu dikatakan firman Tuhan di Amsal Sulaiman 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat. Jangan berhenti di situ, karena seringkali ada banyak anak-anak Tuhan, orang percaya hanya sampai berhenti di situ. Hati yang gembira adalah obat, tapi bukan berhenti di situ ayat itu. Tapi di ayat ini dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Artinya sesuatu yang paten lebih daripada obat yang biasa. Itulah berkat sukacita itu. Kalau sukacita memenuhi hati saudara dengan saya, itu bagaikan obat yang manjur yang memberikan kesehatan kepada kita. Sehat jasmani, sehat rohani, sehingga kita menjadi orang yang kuat dalam Tuhan. Hati yang gembira juga memberikan semangat, saudara-saudara. Kita bisa semangat. Tapi sebaliknya, orang yang tidak punya sukacita akan kehilangan semangat. Nah, orang seperti ini, saudara-saudara, mudah diserang penyakit. Orang yang tidak bersemangat itu mudah diserang penyakit. Entah penyakit macam-macam, penyakit apa yang ada di dalam dunia ini. Itulah sebabnya supaya kita sehat terus, Tuhan suruh kita bersukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan loyo saudara, jangan sedih, jangan susah, jangan tidak punya pengharapan, akhirnya membusukkan tulang. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Kalau orang yang tidak punya harapan, orang hati yang sedih, susah, itu membusukkan tulang, merugikan kehidupan kita. Tetapi disinilah Tuhan katakan supaya kita semangat, saudara-saudara, dalam hidup ini. Itulah bersukacita di dalam Tuhan. Maka kita akan semangat melakukan yang baik, semangat melakukan yang berkenan kepada Tuhan, semangat melakukan perintah Tuhan, semangat melayani Tuhan. Itulah hati yang gembira, Bapak Ibu Saudara. Inilah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu sebabnya Lukas pasal 15 ayat 11, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu itu jadi penuh. Jadi sukacita itu Tuhan rindukan
penuh dalam hidup kita, bukan setengah-setengah. Semangat kita di dalam mengiring Tuhan, menuruti firman Tuhan, mengiring Tuhan, harus dengan segenap hati kita, kata firman Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana caranya supaya hidup kita selalu bersukacita, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Nah, kita akan lihat beberapa hal yang memberkati kita hari ini. Yang pertama, bagaimana caranya agar supaya kita selalu hidup penuh dengan sukacita. Yang pertama, serahkan hidupmu di dalam Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Mazmur 37 ayat 4 berkata, bergembiralah karena Tuhan. Orang yang hidup di dalam Tuhan akan selalu bersukacita. Inilah pentingnya buah roh yang namanya sukacita. Saudara-saudara, kalau ada sukacita dalam hidup kita, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan bersemangat di dalam Tuhan. Orang yang menyerahkan hidupnya, orang yang hidup di dalam Tuhan akan selalu bersukacita. Inilah yang Tuhan mau di dalam gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, agar anaknya tetap bersukacita. Tuhan senang melihat kita bersukacita senantiasa di dalam Tuhan, saudara-saudara. Artinya kita senantiasa menyerahkan tubuh, jiwa, roh kepada Tuhan. Artinya setia berdoa, mendengar firman Tuhan dengan setia, dan menyanyi kepada Tuhan dan menyembah kepada Tuhan, sehingga jiwa kita mendapat kegirangan, mendapat semangat karena ada sukacita yang dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi sukacita yang pertama ini, serahkan hidup kita dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada banyak orang Kristen, sudah lama dia jadi orang Kristen, tapi dia belum serahkan hidupnya kepada Tuhan. Saudara, ada banyak orang ke gereja hanya menyerahkan masalahnya. Datang ke gereja, Tuhan, ini saya serahkan masalahku kepadamu. Besok minggu berikut datang, Tuhan, saya serahkan masalah. Jadi ada orang Kristen hanya datang ke gereja itu, menyerahkan masalahnya, meminta berkat kepada Tuhan, lupa menyerahkan hidupnya. Tidak salah kita minta berkat, tidak salah kita menyerahkan masalah kita, tapi yang pertama yang Tuhan minta supaya kita bersukacita. Saudara-saudara, kita harus menyerahkan hidup kita. Kalau hidup kita serahkan kepada Tuhan, itu satu paket dengan masalah kita terselesai. Tapi kalau hanya masalah kita serahkan kepada Tuhan, itu belum satu paket. Kalau hanya masalah kita serahkan kepada Tuhan, itu tidak nyaman. Kekristenan kita tidak bertumbuh kalau kita datang ke gereja cuma hanya berkat, cuma hanya menerangkan masalah. Kekristenan kita tidak nyaman, tidak bertumbuh. Kekristenan kita tidak tenang. Kenapa tidak tenang? Karena hanya masalahnya yang diserahkan, bukan hidupnya. Tapi dengar Bapak, Ibu, Saudara, mulai hari ini serahkan hidupmu kepada Tuhan, maka sukacita dari Tuhan akan kita miliki, dan itu seluruhnya akan diselesaikan Tuhan kalau kita sudah serahkan hidup kita kepada Tuhan. Jadi pastikan Bapak, Ibu, Saudara, engkau sebagai pengikut Kristus, engkau sebagai orang Kristen, engkau pastikan mulai hari ini serahkan hidupmu kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Artinya muliakanlah Tuhan dengan tubuh,
jiwa dan rohmu. Agungkan, muliakanlah Tuhan di dalam hidupmu, sehingga kita akan melihat, saudara-saudara, sukacita itu penuh di dalam kehidupan kita, sehingga kita kuat dan bersemangat di dalam kehidupan ini apapun yang terjadi. Saudara-saudara, banyak orang Kristen tidak bersemangat. Kenapa? Tidak menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara-saudara, tapi orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia, saudara-saudara, memiliki sukacita yang penuh. Lalu yang kedua, bagaimana caranya supaya kita selalu hidup penuh dengan sukacita? Yaitu yang kedua, berpikir positif dan lakukanlah hal-hal yang baik. Kita buka ayatnya, yaitu di dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayat yang terkenal ini Bapak Ibu Saudaraku, ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang ke-8. Demikian, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang dapat sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Lalu kita buka lagi Galatia pasalnya yang ke-6. Saudara-saudara, Galatia pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-9 dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, janganlah kita jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terlebih terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, saudara-saudara, agar hidup kita selalu ada di dalam sukacita adalah berpikir positif dan lakukanlah hal-hal yang baik. Ayat firman Tuhan kita sudah baca tadi, pikirkan yang baik. Jadi apa yang kita tabur itulah yang kita tuai nanti, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan jemu-jemu berbuat baik selama ada kesempatan, saudara-saudara, selama ada waktu. Jangan tunda, saudara-saudara, karena kita akan menuai apa yang kita tabur itu, saudara-saudara. Dengan berpikir positif, saudara, dengan baik, saudara. Jika kita menabur kejahatan, kita akan menuai kejahatan. Tetapi sebaliknya, jika kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan juga. Itu yang kita pikirkan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Orang yang menabur kebaikan, hidupnya pasti dipenuhi dengan sukacita. Itulah sebabnya Tuhan katakan suruh kita berpikir positif, lakukan yang baik, sedap didengar, kebajikan, tabur selama ada kesempatan, saudara-saudara. Karena yang menabur kebaikan itu hidupnya pasti bersukacita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara rindu memiliki sukacita dalam hidup ini. Tabur kebaikan, lakukan firman Tuhan dengan segenap hati, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yesus selalu memberikan teladan kasih dan kebaikan kepada kita sebagai umatnya, saudara. Jadi di mana kita pun berada, haruslah jadi berkat, haruslah jadi teladan, dan berbuatlah kebaikan, dan kebaikan itu akan diperhitungkan Tuhan. Karena kebaikan itu luar biasa. Sampai firman Tuhan katakan, saudara-saudara, orang yang menabur kebaikan itu, saudara, orang yang melakukan kebaikan itu bisa mengalahkan
kejahatan. Itu di Roma 12 ayat 21. Kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Itu hanya, cara itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Mengalahkan kejahatan, satu-satunya cara dari Tuhan Yesus. Kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Itu pasti, saudara-saudara. Tidak mudah-mudah. Itulah sebabnya Tuhan Yesus ajarkan kita hal yang benar, lakukanlah, maka itu menjadi berkat atas kehidupan kita. Saya teringat satu kesaksian keluar pengalaman seorang hamba Tuhan begini, Bapak Ibu Saudara. Ada satu keluarga punya masalah. Suami istri ini punya masalah di keluarga. Pendek cerita, karena tidak bisa diatasi di rumah, maka suami istri ini pergilah kepada gembalanya. Saudara-saudara. Jadi orang ini pergi ke gembalanya karena tidak bisa lagi diatasi permasalahan di keluarga. Sudah sampai tidak bisa diatasi, saking rumitnya. Maka begitu sampai di gembala, maka mereka menceritakan masalah mereka yang begitu rumit. Dan mereka berkata sama gembala itu, kami akan akhiri keluarga kami sampai di sini, alias cerai. Lalu pendeta itu mengambil 2 pena dan 2 helai kertas. Baik, saya mau katakan kepada kalian, coba suami istri, ini pena, ini kertas, dikasih pendeta, itulah pena ini dengan kertas satu-satu kepada suami istri itu. Setelah diterima, lalu Pak Pendeta ini katakan begini, sudah siap? Udah, katanya. Sekarang coba tulis kejelekan, hal-hal yang kalian tidak senangi di pasangan kalian berdua. Coba tulis hal-hal yang tidak baik di pasanganmu. Dia bilang gembala itu. Padahal sebelumnya Pak Pendeta ini sudah dinomori dari 1 sampai 15 hal-hal yang tidak baik di pasangannya. Lalu kedua, pasangan ini suami istri menulis dengan cepat, bahkan dilewati bukan dari 15 sampai nomor 20, sampai di balik kertas itu ditulis semua banyak yang kurang baik, yang jelek atas pasangannya. Dua-dua pun demikian. Sudah? Katakan enggak? Sudah. Saya minta kembali ke saya. Hanya kertasnya, pena tinggal di tangan kalian berdua. Lalu gembala ini ambil lagi 2 helai kertas, dikasih satu persatu, satu ke suami, satu ke istri. Lalu dikatakan gembala ini begini, coba tulis hal-hal yang baik selama ini dari pasangan. Diperhatikan pendeta ini tidak nulis-nulis. Pendeta ini bilang, tulis. Lalu suami bilang spontan, tidak ada, Om. Lalu pendeta ini bilang, bohong kau. Tidak mungkin kamu suami menikah kalau tidak ada kebaikan. Dia bilang pendeta.
Nah, coba ingat mana di pasanganmu itu yang selama ini ada kebaikan. Tulis. Nah, mulai dari ditulis. Ada yang 2, ada yang 3. Saudara-saudara. Lalu diserahkanlah sama Pak Gembala ini. Setelah diserahkan sama Pak Gembala, Bapak Ibu Saudara, sekarang kalian kan mau mencapai kepuasan dan mendapat jawaban yang pasti. Nah, sekarang sudah saya lihat ini, yang banyak ini yang jelek, yang tidak baik kelakuannya dalam pasanganmu ini. Saya sampaikan kepada kalian berdua, lupakanlah semua hal-hal yang kamu tidak sukai, yang tidak baik dari pasanganmu. Lupakan. Dan sekarang ingatlah semua hal-hal yang baik dari pasanganmu. Itu jawaban yang pasti. Lupakan semua yang kamu tidak setujui dari pasanganmu, yang menyakitkan. Lupakan. Tapi ingatlah hal-hal yang baik. Pikirkanlah hal-hal yang baik dari pasangan. Setelah gembala ini berbicara demikian, mulai ada perubahan di kedua wajah suami istri. Dan setelah itu, pendek cerita, maka Tuhan bekerja dan kedua orang itu, suami istri itu, menjadi berpelukan, menjadi baik, menjadi hancur hati, karena yang dipikirkan adalah yang baik. Itulah sebabnya Tuhan katakan dalam Filipi 4:11, pikirkan hal-hal yang baik, maka yang tidak baik itu, yang menyakitkan itu akan hilang, akan terselesaikan. Saudara-saudara, masalah kita kalau kita pikirkan yang baik dari orang lain. Saudara-saudara, kalau kita mau menang, sukses dalam kehidupan ini, saudara-saudara, pikirkanlah yang positif dan lakukanlah hal-hal yang baik. Keluarga ini jadi bahagia kembali karena memikirkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik sesuai yang dikehendaki oleh Tuhan. Mereka menang, saudara-saudara, dari pergumulan, dari permasalahan mereka yang berat itu. Jadi itulah saudara-saudara, kalau kita berpikir positif dan melakukan hal-hal yang baik, maka sukacita akan menjadi bahagian kita. Sukacita, senyum, ketawa, itu semua mendatangkan kebaikan kepada kita. Itu sebabnya firman Allah katakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kuat, bersukacita. Luar biasa berkat sukacita. Jadi saudara, tertawa itu berkat. Amin. Itu saudara-saudara, jangan murung, tertawa. Karena ada kata-kata mutiara, tertawa satu kali, pusing kepala hilang. Nah, kalau mau
Sering-sering pusing kepala, ketawa 1 kali. Tertawa 2 kali, benci pun sirna. Jadi kebencian jadi sirna dari kita kalau 2 kali ketawa. Dan tertawa 3 kali, persoalan lari dari kita. Persoalan lari, saudara-saudara. Lari, bukan hanya ringan, lari kalau kita tertawa. Tertawa 4 kali, penyakit sembuh. Penyakit kita hilang kalau kita ada dalam sukacita. Tertawa 5 kali, jadi awet muda, saudara-saudara. Orang yang gembira, orang yang sukacita, tertawa, dia awet muda, saudara-saudara. Tidak gampang. Tapi kalau cemberut, wah, paling muda dia tua, saudara-saudara. Nah, tertawa 6 kali, saudara-saudara, yaitu hati penuh sukacita. Jadi hati kita penuh sukacita. Tetapi jangan tertawa, jangan sering-sering tertawa kalau sendiri. Itu berbahaya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi sukacita itu mendatangkan berkat. Itulah sebabnya salah satu buah roh adalah sukacita yang harus kita alami, kita harus rasakan, kita harus nikmati sebagai pengikut. Karena itu membuat semangat bagi kita ke depan. Jadi selama ada kesempatan, lakukanlah kebaikan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari firman Tuhan yang hari ini yang kita dengar, bersukacitalah di dalam Tuhan. Dan saya tidak panjang lebar khotbah ini, penutup Mazmur 37 ayat 4, saudara-saudara. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Orang yang bergembira dalam Tuhan, semangat, saudara-saudara, Tuhan memberikan apa yang diminta, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Jadi mari bersemangat dalam Tuhan, mari bersukacita dalam Tuhan. Sekalipun keadaan dunia sekarang saudara tidak menguntungkan, tapi sebagai anak Tuhan kita harus bersukacita. Kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan bersukacita di dalam Tuhan, maka kita harus menerapkan hidup kita di dalam Tuhan dan berpikir positif dan melakukan hal-hal yang baik, maka berkat Tuhan yang luar biasa kita akan nikmati di dalam kehidupan ini. Maju terus, bersemangat di dalam mengiring Tuhan, sehingga kita akan lihat berkat janji Tuhan dan upah Bapak Ibu Saudara dengan saya besar di sorga. Setia terus di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa, yang memberkati kami, ya Tuhan, bahwa Engkau melihat kerinduan kami sebagai umat-Mu, pengikut Engkau, supaya kami diberkati oleh Tuhan, yaitu hidup bersukacita di dalam Tuhan. Dan hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Berkatilah kami sekalian yang sudah mendengar firman, supaya kami dapat semangat dan bertahan menghadapi tantangan yang ada. Karena dengan sukacita yang ada pada kami, maka kami dapat mengatasi semua. Karena sukacita mendatangkan berkat di dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu yang percaya, yang hidup di akhir zaman ini. Terima kasih banyak Bapa.
berkati kami semua, meteraikan setiap benih firman-Mu di hati kami, sehingga firman-Mu tertanam di tanah yang subur, sehingga iman kami kuat, kami semangat, sekalipun ada pergumulan, permasalahan, kami akan lewati, karena Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami yakin kuasa Roh Kudus-Mu yang memberikan pengertian di dalam hidup kami, di dalam mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Berkati semua umat-Mu Tuhan, sekalipun beribadah di rumah-rumah, kuasa Tuhan melawat, kuasa Tuhan memberkati Tuhan. Apapun pergumulan mereka, permasalahan mereka, ya Tuhan, Engkau menolong dan berkat sukacita mengalahkan semua pergumulan itu, sehingga kami orang-orang yang berkemenangan dan diberkati oleh Tuhan. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita ini. Kita nyanyikan satu pujian yang berkata, kiranya Engkau memberkati aku dengan berkat yang di akhir ibadah kami ini, kami kembalikan segala pujian dan kemuliaan hanya bagi-Mu, ya Tuhan. Buat semua pertolongan berkat-Mu yang luar biasa yang kami nikmati dalam ibadah kami ini, Tuhan. Biarlah semua kami yang sudah beribadah mendengar firman-Mu, memuliakan Engkau. Tuhan memberkati kami dimanapun kami boleh berada, ya Tuhan. Kuatkan terus iman kami, semangat kami semakin bertambah-tambah indah untuk mengiring dan melayani Engkau. Berkati semua kehadiran kami, berkati semua pengorbanan umat-Mu, berkati semua umat-Mu yang mengembalikan milik Tuhan. Balaslah dengan berlipat kali ganda, buatlah mereka sukses, ya Tuhan. Memperluas usaha mereka, diberkati dengan berkat yang melimpah-limpah, dan segala kesulitan dan penyakit terhalau dari kami umat-Mu, sehingga kami bersukacita untuk mempermuliakan nama-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami ini. Tuhan memberkati kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami terima berkat Tuhan. Angkatlah tanganmu Bapak Ibu kepada Tuhan. Kita terima berkat daripada Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, tinggallah menyertai kita sekalian, mulai hari ini, besok sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Semua orang percaya katakan amin.